Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu, yaitu Rabu 18 November 2020. Untuk itu saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ratapan 3 ayat 25. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, penghiburan dalam penderitaan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bila kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 1 ini, dikatakan bahwa Dia melihat, Dia menyaksikan bagaimana orang yang dicambuk atau dihukum oleh Tuhan. Begitu menderitanya mereka di dunia ini. Mungkin saudara-saudara melihat ketika orang-orang, yaitu yang kita lihat, yang kita ketahui telah melakukan berbagai kejahatan, tetapi mereka masih bisa kita bilang hidup penuh dengan kemakmuran ataupun penuh dengan kenikmatan di dunia ini. Saudara-saudara, ada waktunya untuk penghukuman atau hukuman kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Kita mengetahui di dalam firman Tuhan dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan ataupun menolak orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau berharap kepadanya, yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya. Inilah dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, mari kita berharap kepada Tuhan, karena harapan kita tidak pernah akan mengecewakan kita. Bukan hanya di dunia ini kita akan disertai oleh Tuhan, tetapi Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Saudara-saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, menurut sebagian orang, mereka mengalami penderitaan. Dan memang secara manusiawi mereka mengalami penderitaan. Tetapi dapat kita lihat bagaimana mereka merelakan semuanya itu. Biarlah kemuliaan Tuhan atau biarlah hidupnya memuliakan Tuhan. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak sia-sia di dalam setiap jerih payah kita. Oleh karena itu dikatakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, kita percaya ada penyertaan Tuhan. Di dalam kesetiaan kita, kita percaya ada upah bagi kita. Tidak akan pernah sia-sia berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Allah yang kita percaya, Dia Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dapat kita lihat
Mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami dalam kehidupan masa lampau, masa-masa yang lalu, bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya kepada kita. Ketika kita di dalam suatu kecelakaan, tetapi kita masih sehat. Ketika kita mengalami sakit penyakit, tetapi tidak begitu lama kita memperoleh kesembuhan. Ketika kita tidak mempunyai tempat untuk mengadu, ketika kita sudah sepertinya tidak ada harapan, tetapi kita yang berharap kepada Tuhan, tiba-tiba saja ada jalan keluar yang kita temukan, yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Tidak hanya di dunia ini. Dan kita percaya di dalam firman Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Jika Tuhan beserta kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Bahkan di dalam Maleakhi dikatakan, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan sanggup seperti dalam Mazmur memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kita semua. Itulah Tuhan kita. Mari saudara-saudara selalu berharap kepada Tuhan. Berharap senantiasa dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi, jangan pernah kehendak kita. Karena kehendak Tuhan itu selalu baik. Tetapi keinginan kita seringkali untuk memuaskan kedagingan kita. Tetapi kehendak Tuhan selalu yang baik bagi kita. Bisa kita lihat, bahkan Dia merelakan anak yang tunggal demi kita semua, agar tidak ada satupun yang mengalami ataupun merasakan bagaimana panasnya api neraka. Dia mau, Tuhan kita mau, kita semua bersama-sama dengan Dia pada waktunya bersukacita di sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, dan itu akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Tidak hanya di dunia ini Tuhan akan menyertai kita, tetapi terlebih lagi yaitu di kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, mari berharap kepada Tuhan, sebab Ia baik dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik kepada kami, Engkau sangat panjang sabar kepada kami, dan Engkau selalu menghendaki agar kami semuanya datang kepadamu, menyesali segala dosa-dosa kami, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat kami, dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepadamu, yang berharap kepadamu, tidak pernah Engkau kecewakan. Engkau menerima orang-orang yang bertobat kepadamu, sebab Engkau tidak menghendaki kematian daripada orang fasik dalam kejahatannya, tetapi pertobatannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, terlebih yang di dalam pergumulan sakit penyakit, kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, jika Engkau sudah bersama kami akan kuat di dalam kehidupan kami menjalani semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara.